Udah cari koin lah kau, cuma cari koin tuh. Putus asa dia. Yang mau Yesus, yang mau Yesus disalib itu iblis. Nah, kenapa Anda juga mau Yesus disalib? Berarti Anda adalah Itu kan katamu. iblis bermata tujuh, bertanduk tujuh. Loh, Siapa yang ganti? Siapa yang datang? Yesus mengatakan dalam Yohanes 37, yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ibulah itu. Tidak, ya memang anak iblis. Memang. Nah, berarti Anda yang anak iblis berarti. Kenapa Anda mau Yesus mati? Apa alasannya? Apa alasannya? Halo, selamat sore, Saudara Friendly. Mas sore bang, Silakan buka kameranya. ada yang mau tanya bang. Iya, buka Kadang-kadang kameranya. saya lain kali bingung bang, Gimana? tentang iman saya bang. Saya kan Kristen. Iya, siap. Saya pernah tanya soal pendeta. Pendeta Tuhan itu ada berapa? Kalau Tuhan itu ada Ya. satu, mengapa ada tiga? Tuhan bisa mati gak? Tidak bisa. Kalau Tuhan tidak bisa mati, berarti dia bukan Tuhan dong. Iya, betul. Terus. Tuhan itu kan tidak merasa tidur atau merasa lapar. Iya, betul. Terus saya bingung di situ bang. Bingungnya karena tidak sesuai dengan konsep, dengan realita kan ya? Iya. Tuhan Kalau itu kan agama abang kan mesti yang ini. Kalau dalam keyakinan abang kan Tuhan itu kan tidak bisa dilihat kan oleh mata manusia. Iya, betul. Saya bingung di situ bang. Iya. Kalau Tuhan itu maha melihat, kita yang tidak maha melihat. Sekiranya kita manusia juga ini maha melihat, kita juga bisa melihat Tuhan. Tapi karena kita tidak bisa, kita tidak memiliki Sorry, sifat bang, maha saya melihat. buka komal ya bang. Sorry ya bang, saya tidak bisa buka komal ya bang. Iya. Jadi di Islam itu, ya Tuhan itu maha melihat. Jadi kita yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kita cukup mengimani bahwa Tuhan itu melihat kita, ya sudah. Lakukan apa yang menjadi perintahnya, jauhi apa yang menjadi larangannya, selesai. Jadi kalau Sorry ya bang, iya, saya gimana? atau menyinggung agama abang atau keyakinan abang, saya minta maaf ya bang. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kan statusnya hanya bertanya. Saya Kristen, tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Masih sering ke gereja? Sering. Nah, di sana diajarkan satu Tuhan juga kan? Iya. Siapa nama satu Tuhan itu? Yesus. Lalu yang Bapa Elohim gimana? Itu saya bingung situ bang. Bingungnya di situ. Sementara Yesus ketika di bumi dia masih bertuhan. Yesus punya Tuhan kan ketika dia di bumi? Iya, sebelum dia disalibkan dia berdoa kepada Tuhan. Iya juga. Iya. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Iya kan? Jadi ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Iya juga ya. Bang, saya mau tanya bang. Saya minta maaf ya bang, saya bukan menghina keyakinan abang. Boleh gak saya tanya? Siap. Al-Quran itu bisa menjelaskan segala sesuatu nggak bang? Yang sehubungan dengan akidah dan syariat muamalah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Iya. Kan kalau dalam Al-Quran itu kan Nabi Isa itu atau keyakinan kami Yesus Kristus kan. Maksudnya begini, siapa yang disalibkan itu dan siapa yang diserupakan itu bang? Iya. Kalau Bukan yang saya menghina keyakinan abang ya. bukan. Jadi di Al-Quran itu tidak dijelaskan siapa yang menggantikan Nabi Isa atau yang diserupakan Nabi Isa. Sekiranya di situ dijelaskan siapa yang menggantikan beliau atau yang diserupakan dengan beliau,
maka tidak ada lagi ruang iman. Yang ada hanya ruang sejarah. Nah, sementara untuk kita sebagai manusia yang diberi akal, ya kita harus mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau seketika disebut nama berarti kita tidak mencari lagi. Ruang iman segera tertutup, tidak ada lagi di situ. Nah, oleh karena di situ tidak diterangkan siapa namanya, siapa penggantinya, maka yang main di sini adalah akal sehat dan juga iman kita. Iman yang bermain dan akal sehat kita yang bermain. Gimana ceritanya? Salib itu hukuman atau salib itu hadiah? Itu dulu. Kalau salib itu hukuman, pantaskah Yesus dihukum? Ya juga ya. Menurut saudara pantas tidak? Pantas tidak Yesus dihukum? Bingung situ saya Bang. Ya. Kalau menurut saudara saya ini secara logika pantas tidak Yesus dihukum? Ya juga ya. Nggak pantas kan? Nggak pantas. Maka siapa yang pantas? Yang berkhianat, yang memiliki keinginan mencelakai Yesus, itulah yang pantas untuk disalib. Yudas. Nah, salah satunya dia yang kita sebutkan Yudas. Jadi tanpa disebutkan siapa penggantinya, kita sudah tahu bahwa salib itu diperuntukkan untuk orang yang durhaka, untuk orang yang berkhianat gitu. Bang, ada tamu Bang. Oke. Halo saudara Jupri, selamat sore. Selamat sore Bang. Bang, legend turun udah. Oke, saudara Freddy, makasih. Salam toleransi. Siap. Salam toleransi. Laude. Laude kayaknya Muslim deh. Laude. Kendari kan? Kalau nggak salah Laude. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore Bang Zuma. Iya, dari sekte atau dari Islam? Ya, saya dari Kristen Bang, Kristen. Oke, sip. Silakan, boleh dibuka kameranya Bang? Boleh Bang, boleh. Baik. Oke Bang, jadi gimana ini Bang konsepnya ini? Kita membahas tentang jaminan surga di dalam Islam dan juga di dalam Kristen gitu. Oke. Bang, boleh Bang. Oke. Ya, pemahaman saya sekedar tafsir ya Bang. Saya bukan istilahnya ada nambah-nambah. Setahu saya bisa saya jawab, tapi pertanyaan Abang yang tidak setahu saya tidak bisa menjawab. Itu aja. Oke, nggak apa-apa. Tidak masalah. Oke, langsung Bang. Bisa saya bertanya Bang atau Abang yang bertanya dulu Bang? Boleh, silakan. Kan konsepnya di atas Bang, jaminan surga Islam dan Kristen. Iya. Jadi jaminan surga, maaf kata untuk pertanyaan saya menuju dulu di konsep Abang ya. Islam itu menurut Abang apa, dan konsep yang kedua jaminan surga Kristen itu konsepnya bagaimana Bang? Setahu Abang, karena Abang udah pasang ini ya papan klip. Iya. Jadi kalau di Islam itu konsep keselamatan itu yang pertama mengakui dengan ikhlas tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas nih tanpa paksaan, dan mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya Abang bisa ini terjemahkan, soalnya saya nggak paham itu Bang. Iya. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu teguh di dalam mempraktekkan perkataannya itu bahwa betul-betul Allah itu adalah Tuhannya,
dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang janji Allah kepada mereka akan surga. Nah, lalu di Al-Quran lagi di surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang soleh. Ya, siapa mereka ini? Mereka yang melaksanakan sholat, melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah, menjaga kemaluan, membayar zakat dan seterusnya dalam pengajaran-pengajaran hukum-hukum Islam. Apa kata Allah? Kepada mereka lah orang-orang ini mendapatkan warisan. Ulaika humul warithun. Mereka lah yang mewarisi alladzina yarisun al-firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khaldun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang di Islam percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kemudian salat, lalu kemudian zakat, puasa, melakukan amalan-amalan soleh, maka mereka adalah yang mewarisi surga Firdaus. Ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kalau yang di Kristen yang kami temukan itu tidak ada jaminan sama sekali dari Yesus untuk masuk surga. Bahkan yang saya lihat di dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu satu. Kedua, di dalam Matius 7 nomor 22 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu dikatakan bahwa enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi menurut Yesus, orang yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus tapi tidak melakukan keinginan Elohim, maka Yesus sebut sebagai pembuat kejahatan. Jadi saya belum menemukan adanya jaminan surga untuk orang-orang Kristen. Ya, mana tahu saudara bisa menjelaskan. Silakan. Untuk jaminan Kristus itu, Yesus itu untuk agama Kristen, Bang, sebetulnya ada, ya, jaminannya ada. Dan mungkin saya tidak bisa menjelaskan kepada Abang karena bagaimanapun saya jelaskan bagaimana jaminan itu dan apa jaminan itu, mungkin Abang kurang yakin. Karena kita satu dulu, Bang, saya percaya tadi jaminan Islam itu yang Abang katakan itu betul. Ya, karena itulah tujuan contohnya tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Iya. Ya, Terus kita mendapatkan jalan kebenaran. Oke. Untuk penjelasannya, Bang, mohon maaf saya tidak bisa jelaskan, tapi pribadi saya sudah sadar dan paham apa jaminan masuk surga menurut ajaran Kristen itu. Tapi saya cuma hanya bertanya tadi, apa jaminan masuk surga untuk kita kaum muslim, dan saya sudah paham dan jelas, dan mungkin itu aja, Bang, yang saya pertanyakan. Kalau masalah saya menjelaskan jaminan surga Kristen, mungkin bagaimanapun Abang dengarkan pasti nanti Abang tidak percaya. ya, minimal ada saya dengarkan dalilnya di mana gitu. Karena Yesus itu setahu saya tidak pernah berbicara tentang Kristen. Yesus tidak mengenal. Oh iya, menurut Abang seperti begitu. Tapi menurut keimanan kami orang Kristen, kami mengimani bahwa jaminan surga itu dari Yesus ada, Bang. Itu aja, Ya, Bang. Oke, Bang, izin turun ya, Bang. Cuman saya mau dengar penjelasan. Oke. Itu tadi, Bang. Baik, Bang. Baik. Oke, Bang. Makasih ya, salam Makasih, kenal Bang. ya. Makasih. Salam kenal. Salam kenal, Bang. Siap. Baik, teman-teman yang lain silakan minta permintaan dari saudara non-muslim yang ingin menjelaskan tentang jaminan keselamatan di Kristen. Tapi mohon untuk berdalil supaya kami muslim bisa mendengarkan. Oh ya, jaminannya ini di sini, dalilnya ini, supaya bisa kami baca. Halo. Jaminan itu Yesus sendiri mengatakan toh
Aku pergi ke rumah Bapakku di surga dan menyediakan tempat bagimu di sana. Boleh buka kamera, Datang kembali. saudara? Oh, saya lagi di luar. Ibu atau bapak ini? Bapak, Oh, bapak. Bapak ibu atau bapak tok? Bapak Tok. Oke, sip. Begini bapak, di mana dalilnya di dalam Bible? Anda menunjukkan data tadi, aku akan pergi menyediakan tempat untuk kamu. Kamu di situ kan Bani Israel. Yang saya tanya, yang saya Bukan, tanya Pak, ini, Israel, itu umat Kristen. yang saya tanya untuk Israel itu Kristen. perjanjian lama, bro. Jangan kau salah. Saudariku, itu berbicara tentang Yesus sedang bincang-bincang dengan ahli kitab. Orang-orang Farisi, orang-orang yang ada pada saat itu ahli Taurat, murid-muridnya, bukan Ini aku mau Kristen. bertanya dulu. Apakah Saudara Nabi Gufron, Muhammad pernah Gultom, menjanjikan Muslim, Kristen. keselamatan buat kamu di surga? Oke, bisa buka kamera? Aku Silakan. mau tanya, apakah Ya. Nabi Muhammad pernah menjanjikan keselamatan buat kamu di surga? Kak? Itu tadi dalilnya, sudah jelas dalilnya. Kenapa diturunkan? Itu Tante Melki, itu teman lama. Separuh perempuan, separuh laki-laki. Iya, halo juga Bang. Silakan buka kamera saudara. Ya, saya mau bertanya nih, apa benar Al-Quran itu kitab penyempurna ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau begitu, saya Ya. pernah baca di Al-Quran, kalau yang disalib itu bukan Yesus. Iya, memang Lalu siapa? bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Siapa Yang dia disalib. bang? Siapa dia bang? Tidak disebutkan namanya, tapi yang jelas bukan Nabi Isa. Siapapun dia, mungkin Peter, mungkin Markus, mungkin siapa gitu. Yang pasti, Berarti masih dirahasiakan ya? iya betul, masih dirahasiakan. Tapi Tapi yang kitab penyempurna. Jadi ini gimana? Keterangannya gimana nih? Katanya ya kitab penyempurna. maksudnya penyempurna dari segi akidah, penyempurna dari apa yang diajarkan oleh sebelumnya. Kan diterangkan Nabi Isa disalib. Iya. Nah, Al-Quran datang menyempurnakan, bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Nah, sekarang mari kita Berarti cari. Yang disalib itu diserupakan persis seperti Yesus begitu. Ya, dalilnya Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, kan? Dalam rupa lain kan? Nah, rupa lain. Kalau saya tanya rupa siapa, bingung. Betul nggak? Oh begini bang, saya mau tanya lagi. Pertanyaan kedua. Nah, terus di sini kan dibilang Iya. bahwa yang disalib itu diserupakan sama Allah, diserupakan persis sama Yesus. Betul tidak? Iya, diserupakan dengan Nabi Isa. Berarti kita ditipu dong ibaratnya, ditipu sama Allah ya enggak? Ya enggak sih? Kenapa ditipu? Ya kan diserupakan, padahal yang disalib bukan Yesus, tapi kenapa harus diserupakan gitu loh? Coba Anda baca. Apakah Allah penipu? Coba Anda baca Amsal 21:18. Enggak, itu aja dulu bang, jawab bang. Ya itu tadi jawabannya. Amsal 21:18, Markus 16 nomor 12. Maka Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Itu Pertanyaannya. beda konteks bang. Loh, kok beda giliran Al-Quran, cocok, giliran kitabmu beda konteks. Kan gitu. Apakah Allah penipu? Kalau Allah penipu, ya penipu jelas. Pertanyaannya, ketika kemudian di dalam kitab saudara Markus menjelaskan dalam rupa lain, pertanyaannya rupa siapa? Iya, sedangkan di Al-Quran aja dibilang yang diserupakan. Selesaikan dulu, kan di abad pertama lebih dulu kitab Anda daripada Quran. Lebih dulu kitab Anda menerangkan diserupakan daripada Quran. Kalau Anda Kok diserupakan? Loh, itu Quran Anda yang lihat. bilang diserupakan. Markus Kalau 16 nomor 12, makanya baca. Kan lebih dulu kitab Anda yang mengatakan diserupakan. Kitab Anda ada di abad pertama. Anda nuntut di abad ke-7 kan aneh. Abad pertama sudah menjelaskan bahwa di situ ada penampakan yang diserupakan dengan wajah Yesus. Nah, diserupakan dengan siapa? Begitu loh.
Gitu aja kok nangis. Kan udah tahu dalil kan, baru ke perpustakaan baca kan. Kalau Bang Suman nggak kasih tanya, nggak tahu dalilnya. Diserupakan dengan wajah siapa? Ayo. Quran bang yang bilang. Itu Markus 16 nomor 12 diserupakan dengan siapa? Ayo. Jawab. Bibelmu abad pertama yang menjelaskan itu. Disempurnakanlah oleh Al-Quranku. Gimana sih abang ini? Markus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti diserupakan dengan rupa lain. Rupa siapa di situ, Bom? Enggak, berhenti dulu Juma. Jangan sampai situ. Bukan dibilang di situ rupa orang lain loh. Enggak dibilang rupa orang lain loh. Rupa lain. Pertanyaannya rupa siapa? Kan nggak dibilang rupa orang lain. Berarti entah kilaunya mukanya entah apa kan? Rupa lain dalam rupa lain. Itu asumsimu sendiri. Dalam rupa Asumsimu lain. sendiri, Pertanyaan gitu. saya Ya, rupa lain. siapa? Rupa siapa? Tapi enggak Rupa orang lain siapa? kan? Rupa siapa? Enggak rupa orang lain. Entah Rupa kilau siapa? mukanya kan bisa. Rupa Kalau siapa? kau cuma pakai masker udah berubah mukamu kan? Rupa Apa siapa, kawan? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa siapa? Jawab. Itu enggak ada siapa loh. Itu enggak orang. Rupa loh. lain berarti bukan rupa Yesus. Rupa lain, Bapak. Rupa Kau lain. bilang kau pintar. Itu kan dibilang enggak rupa orang lain. Rupa lain beda dengan rupa. Rupa lain berarti rupa Yesus gak? Kok gimana sih otaknya kawan-kawanku ini? Otakmu kendor lo Juma. Rupa lain atau rupa Yesus? Jawab. Otakmu kendor lo Juma. Rupa lain Itu atau kan rupa dibilang- Yesus? Itu dibilang bukan rupa orang lain. Rupa Ya, lain beda dengan jangan rupa bawa orang lain. Jangan bawa orang lain. Nggak usah bawa orang lain. Rupa lain. Hanya membawa orang lain. Kalau tadi Oke, kan rupa lain disertakan ini, dengan orang lain. rupa lain Kalau ini tadi rupa disertakan dengan apa? orang lain kan tadi. Saudara, Disertakan dengan orang lain kan. rupa lain ini maksudnya rupa siapa? Ya bisa aja rupanya. Tapi kan kalau Loh, kalau bercahaya rupanya berarti tidak berubah. motor kan cara berpikir Loh, ini. rupa lain. Yesus Rupa lain. Gini dulu cuma dengar dulu aku dengar. Kalau kamu pakai masker sekarang udah berubah muka apa enggak? Berubah lah. Berubah ini tidak nampak ini. Udah pakai masker kau ini. Udah berubah. Sekarang kau jawab aja. Rupa lain itu rupa siapa? Ya, bisa. Sekarang gini bang, saya mau bertanya. Rupa lain itu siapa? Yesus menampakkan diri dalam rupa lain, Bang. Rupa siapa itu? Dengar dulu aku makanya, biar jangan asal ngerotos kau. Kau bilang kau pintar. Di situ muka orang lain, muka lainnya, rupa lain. Iya, rupa lainnya rupa siapa? Itu pertanyaan saya. Kau kok muter? moderatormu itu. Rupa siapa, Bapak? Kan rupa lain. Pertanyaannya berarti bukan rupa Yesus. Karena rupa lain. Nah, kalau bukan rupa Yesus, lalu rupa siapa? Sempit kali cara berpikirmu. Kan rupa lain, Pak. Sempit kali cara berpikirmu gitu. Kan rupa lain. Kan rupa lain. Ya rupa lain Sekarang tapi saya bukan tanya, rupa Pak. orang lain. Ya, saya tidak bilang orang lain, Tuyul. Saya bilang rupa lain. Berarti bukan orang lain kan? Berarti Ya bukan orang lain kan? terserahmu. Lalu rupa Ya, lain ini itulah, rupa siapa? itulah, Rupa kan? siapa? Di situ baru dapat kau. Rupa siapa? Rupa siapa kalau rupa Ya lain? bisa aja rupanya entah mengkilap. Kan apa jadi berubah. Iya. Dari mana kok punya asumsi kayak begitu? Ya kau pun punya asumsi banyak. Kau katakan siapa? Jangan menangis. Markus mengatakan Yesus menampakkan wajah, menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti rupa bukan Yesus, karena rupa lain. Tapi Yesus bukan. Menurut Markus, Yesus. Nah, Kilau. Kilau gitu. Menurut Markus itu Yesus. Pertanyaannya muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Itu meniru rupa orang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Orang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo.
Ya dari mana Markus, orang tahu ya? dari mana? Markus, muridnya? di mana Markus muridnya? Mulai ngaco. Di mana Markus itu muridnya Yesus? Aku tahu kau La singgung haula wala quwata illa billah. Saudara, Markus melihat itu bukan Yesus, makanya dia katakan dan rupa lain. Iya, tapi bukan rupa orang lain. Rupa lain dong, kan bukan rupa Iya, Yesus. tapi bukan rupa orang lain. Bukan Jangan bohong. Yesus, itu rupa lain, bukan Yesus. Kau bilang kau pintar. Ya, Pintar apa? justru saya tanya samamu, rupa siapa? Ayo, rupa siapa? Kan rupa lain. Mengkilau, rupa lain loh, Di mengkilau mana gitu. tertulis mengkilau? Di mana? Bisa aja, tapi Ya, kan bisa bukan aja, rupa itu kan orang lain. asumsimu. Tapi bukan rupa orang Itu lain. kan loh. asumsimu. Ada. Asumsi. Kau pikir semua bisa kau apa? Enggak bisa. Asumsi ya sama. Kau pikir semua orang bisa kau bodohi? Hah? Kau pikir kau bisa bodohi orang? Hah? Nyembah makhluk enggak. kuburan gitu? Kau kan Sorry udah ya. Sorry kawan, sorry. Siapa saksi sejarah bang yang melihat kalau yang disalib itu bukan Yesus yang diserupakan? Ya itu Markus mengatakannya. Kalau Markus yang mengatakan tadi. kan Al-Quran mengatakan kalau yang disalib itu Nah, bukan Yesus. siapa saksinya? Markus. Markus bilang rupa lain. Sekarang permasalahannya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal rupanya bukan rupa Yesus. Ayo, dari mana? Hah? Yang dilihat Markus itu bukan Yesus, tapi dia mengatakan lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Bagaimana kalau itu iblis dalam rupa Yesus atau rupa lain? Ngaku Yesus. Asumsimu abang cuma ganteng. Bukan asumsi. Permasalahannya Markus sendiri mengatakan dalam rupa lain. Berarti bukan Dalam rupa rupa lain. Yesus. Mas, Bukan rupa dalam- Yesus. Penjelasannya dalam rupa lain itu bukan berarti dia bukan Yesus. Gimana sih? Pertanyaannya kemudian muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Kan sudah jelas-jelas bukan Yesus yang tampil di situ. Nah, sekarang permasalahannya sudah jelas bukan Yesus, tapi Markus bilang itu Yesus. Dari mana ya Markus tahu kalau itu Yesus? Ini pertanyaan serius. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang tampil di situ bukan Yesus, rupa lain. Tapi supaya dianggap Yesus, demikianlah Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang dia lihat bukan Yesus? Ayo. Kan yang dilihat oleh Markus ini bukan Yesus. Betul? Bukan. Nah, tapi dibilang itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Siapa yang kasih berita ke dia? Ayo. Siapa yang kasih tahu penulis Markus? Sementara dia tidak pernah ketemu Yesus. Markus tidak tahu siapa Yesus, bagaimana mukanya, nggak pernah ketemu. Terus dari mana dia tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti yang dia lihat di situ ya rupa lain, bukan Yesusnya. Gitu saudaraku ya. Jadi terjawab ya Al-Quran ya. Ya, terus disempurnakan nama Al-Quran. Mana itu Mak? Aku jawab dulu teman. Iya, jawab dulu Kak. Hati aku. Dari mana tahu Markus abang bilang, Bang Juma? Iya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Yesus, Markus murid Yesus. Di mana Markus murid Yesus? Jangan ngarang-ngarang. jadi Markus. Di mana coba? Markus mana ditulis? Di kitab kalau Yesus? Markus. Iya, di mana tertulis Markus murid Yesus? Ayo. Ya di kitab Markus mengatakan kalau Yesus itu ya Yesus, bukan Yesus yang digantikan. Iya, di mana Markus kalau dia itu tertulis Aku tanya balik dulu. Abang dari mana tahu Yesus itu digantikan? Itu Markus ngomong. Loh, Markus ngomong mana ada di Alkitab kami Markus itu? Markus 16:12. Markus 16:12. Ya udah. Nggak ada dibilang digantikan. Nggak Itu ada. digantikan. Lalu Tidak, Yesus coba bacakan. Bacakan mana? Yesus Bacakan, menampakkan diri Iya, kepada menampakkan diri bukan digantikan. kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa lain maksudnya dia bukan disalibkan lagi. Makanya baca kitab itu. Gimana sih? Putus. Gimana sih? Sudah jelas-jelas di situ. Lanjut. Di situ Pak Sekarang Markus tanya. mengatakan. Di situ Tanya dulu Markus. ya.
Bang Juma, dengar. Jawab Belum dulu selesai. pertanyaanku. Belum selesai. Di situ Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus, Anda. Sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sekarang aku balik tanya, dari mana abang tahu kalau Yesus itu bukan dia yang disalib? Itu Markus barusan ngomong. Makanya selesaikan Markus itu. orang Kristen, bukan digantikan rupa lain, bukan maksudnya. Itu dia Markus berubah, sendiri gitu. yang mengatakan. Markus yang mengatakan. Apa katanya? Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan rupa Yesus. Jadi rupa siapa? Ya, tanya Panjangkan Markus. kata-katanya. Tanya Panjangkan, Markus. jangan baca sepotong. Lalu Panjangkan. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Lanjut dulu di bawahnya. Ya itu, ngapain lanjut? Ada lagi terusannya, rupa sekarang lain permasalahannya rupa siapa? Rupa lain itu ada panjangannya. Rupa Iya, lain maksudnya iya, dia rupa- udah bukan rupa lagi disiksa. Dia udah cantik seperti malaikat. Nah, udah itu keren, maumu, udah baju itu putih. maumu. Makanya Nggak begitu. panjangkan bacaannya. Nggak Jangan begitu masa mau tertulis. buka maskermu kalau berani kau. Malah di dalam Kisah Para Rasul 25 di atas 19 dikatakan mereka berselisih Iya. paham tentang seseorang Panjangkan. yang bernama Yesus. Berselisih paham loh. Jangan Ada- satu ayat kau baca. Ada Juma. yang Jangan mengatakan satu ayat. Yesus sudah Panjangkan. mati. Ada juga Paulus mengatakan masih hidup. Panjangkan. Berselisih paham. Berselisih paham. Orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham. Ketika orang itu tampil dari kuburan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menganggapnya hantu. Orang tidak percaya. Kalian aja itu yang aneh-aneh percaya sama pemberitaan dari barat. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Dari mana? Masolang generasi hancur, mina hancur. Berarti benar dong Allah itu penipu. Ya, terserahmu. Ya. Terserahmu. Nah sekarang Iya dong. siapa yang nipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Kamu sendiri yang mau. Ada yang paksa kau menyembah makhluk kuburan? Enggak ada yang paksa. Kau sendiri yang mau. Ayo, justru Tuhan sudah jujur samamu bahwa yang kau sembah itu bukan Nabi Isa. Itu orang lain. Apalagi yang ditipu? Enggak ada. Enggak ada yang ditipu. Mereka menyalib. Mereka tidak membunuhnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah, mereka yang menipu. Begitu saudara. Jadi jelas Bible sendiri mengatakan bahwa oknum itu tampil dalam rupa lain. Gitu Ibu. Rupa lain Ibu. Bukan rupa Yesus ternyata. Ternyata sudah keluar dari kubur rupa lain dia. Bukan rupa Yesus. Begitu Ibu. Jadi yang kalian sembah adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Jawab dulu aku kalau kau berani jawab. Apa itu? Jawab dulu aku kalau kau berani. Apa? Ini di kitabmu kan Yesus itu digantikan, bukan Yesus yang asli kan? Kutanya dulu kau, di kitab di situ digantikan itu ada bukti nggak kalau Yesus itu Itu digantikan? Markus Siapa yang mengatakan itu. Markus. Maksudku di kitabmu itu, Di kitab saya mengatakan jelas, di kitab saya mengatakan wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas tahizuni. Ya harus resikomu. Makanya pintar dong. Masa saya harus kayak kau Ngapain juga aku pintar bahasa Arab? umat terjemahan? penting. Masa saya harus jadi umat terjemahan, umat bloon? Sekarang kutanya di agamamu itu kenapa Yesus digantikan? Yang membuktikan itu siapa? Digantikan Siapa? karena Yesus itu orang benar, bukan orang terkutuk. Yang disalib itu orang terkutuk. Ya kata Cahayu. siapa? Kata siapa? Ada yang lihat. Lah, Kapan? Tahun berapa? Di zaman apa? Sekarang siapa penulis Bible yang melihat penyaliban? Siapa? Tidak ada saksinya itu. Tidak Ya ada. siapa Masa yang Yesus melihat datang penyaliban? kepada Muhammad, Siapa yang melihat? bilang Lukas digantikan. tidak. Longor kau longor. Markus tidak. Pengarang Matius tidak.
Pengarang Yohanes tidak, Alah. Paulus juga Di tidak. agamamu itu Yesus Siapa yang digantikan, melihat tapi penyaliban? kau nggak bisa Siapa? buktikan. Seluruh Siapa yang pengarang bilang, Bible tidak melihat penyaliban. Makanya jangan banyak cakap kau. Ya, kenapa marah? Kita kan diskusi, Ibu. Bukan, yang kau bilangnya Yesus digantikan. Di Ya, kitab memang itu, digantikan. siapa buktinya? Memang Saksinya digantikan. siapa? Di zaman apa itu terjadi? Memang digantikan. Penggantinya Kalau itu kitab itu jelas harus ada bukti, diterangkan tahu. di dalam Markus 16:12. Begitu, Ibu. Makanya baca mata itu dipakai Kali kau baca. mempeleset-pelesetkan Itu. kitab itu. Itu Markus 16 yang mengatakan, Ibu. Markus 16 kitab itu. kami di kitabmu dulu tanya. di Markus kitabmu. Kenapa 16 Yesus nomor diganti? 12 yang mengatakan itu, bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, aku tahu bukan kau. Kau bilang Yesus digantikan Siang, Bang Jumat. di Quran. Siang juga. Terus saksinya siapa? Buktinya mana? Di zaman apa itu terjadi? Kasih Tertulis tahu. di kitabmu. Tuhan pencipta Yang langit dan kitabmu. bumi. Pencipta langit dan bumi turun melalui Roh Kudus menyampaikan Allah, bilang, kami Nabi Isa itu tidak dibunuh. Itu kan katamu kan? Sekarang permasalahannya, kenapa Kristen mau sekali kalau Nabi Isa itu dibunuh? Kenapa? Kalau kalian itu mau kali Yesus dibunuh, kenapa? Udah cari koin lah kau, cuma cari koin. Tuh. Putus asa dia. Yang jangan mau putus asa, Yesus, goblok kau. yang mau Yesus disalib itu iblis. Nah, kenapa Anda juga mau Yesus disalib? Berarti Anda adalah Itu kan katamu. iblis bermata tujuh, Enggak tahu bertanduk siapa yang tahu tujuh. kalau Yesus digantikan. Loh. Siapa yang gantikan? Siapa yang datang menjadi Yesus baik? mengatakan dalam Yohanes 37, yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ibulah itu. Tidak. Ya memang anak iblis. Memang. Nah, yang berarti nyalip Anda itu. anak iblis berarti. Kenapa Anda mau Yesus mati? Bukan aku Apa kok. alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya Kau nggak Anda sampai mau kali-kali Yesus mati? cuma. Hah? Apa? Gak sampai kali-kalimu ke situ. Supaya kau bebas Nggak sampai ngintip itu. orang mandi kan? Karena kau dengan ngintip ngintip istrimu orang lah, mandi, mandi. dosamu itu ditebus. Ajaran omong kosong. Mama, Ayo, mama, kenapa pahlawan, ibu mau ibu Yesus kata. disalib? Apa alasannya? Kenapa Anda seperti iblis mau Yesus disalib? Gak sampai kali-kalimu ke situ. Cuma udah aku malu. bilang. Sama kami tuh gak bisa kau bayangkan Elohim itu. pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus disalib. Yang mau Yesus disalib hanya iblis dan anak-anaknya. Enggak. Itu apa itu? Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Ada lengkuas. Lengkuas itu. Iblislah yang mau dia mati gitu loh. Bohong kau cuma, bohong kau. Itu dalil, Ibu. Makanya menjadi Kristen itu baca buku. Dalil tai. Gak ada itu dalil. Loh, itu. masa kitabmu kau bilangi tai, Ibu? Kejam kali Ibu ini. Aduh, jangan gitulah Ibu. Masa kitab sendiri dibilang tai? Aduh, gimana dong? Halo Bang. Halo Bang. Siap. Selamat sore. Selamat sore Raja juga, Holong. Siap. Salam kenal Abang. Bang. Ini kan saya lihat Bang temannya jaminan surga Islam dan Kristen. Siap. Siap Abang. Siap. Silakan. Coba saya tanya dulu Abang ya, dari tema Abang dulu saya berbicara ya. Oke, boleh. Silakan. Abang jamin indah Abang masuk Islam itu masuk surga. Jaminannya ada jelas Al-Quran. Oke. Jaminannya itu apa Bang? Dikatakan dalam Al-Quran, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Siapa mereka? Orang-orang mukmin. Ayatnya mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mewarisi, yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang saya boleh tanya, jaminan surga dari Yesus untuk penyembahnya tertulis di mana, Bang? Oke. Abang pernah coba buka Abang dulu Bang di Yohanes 14 ayat 6.
Itu bukan penyembahnya, Bang. Itu bukan penyembah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Bukan menyembah aku, tapi melalui aku. Bukan menyembah aku. Melalui aku artinya melalui ajaranku. Bukan melalui ajaran Kristen. Silakan. Yang saya minta jaminan kepada mereka yang menyembah. 16 seperti yang dibilang abang tadi. Gimana? Lalu kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Data selanjutnya. Jadi orang Kristen itu yang kami akui bang Injil. Ya, oke. Data selanjutnya itu di Markus 16 kan? Ya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Abang bisa bahasa asing? Lanjut, abang dulu berkata baru saya jawab nanti. Oke, pura mengkor kamindio. Dijawab bang. Itu bahasa asing. Bagi orang-orang percaya itu bisa bahasa asing. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Udah bang? Udah. Oke. Kalau kami seorang Kristen bang, kalau kami berdoa, meminta kepada Tuhan, kalau roh itu sudah turun kepada kami, bahasa kami tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Tapi kami sudah, roh kebenaran itu sudah ada dalam diri kami. Ya, berarti sudah bisa bahasa asing. Ya. Oke, coba jawab saya. Pura makara kamindio ya teolog. Jawab saya bang, katanya menyertai. Mana Roh Kudusnya? Tidur, Roh Kudus dikasih bang dulu dong. Oke, pura makimindio mantum bapak ya tomukana susibang meja terlipat. Nah, itu bahasa Kairo Mesir. Kairo pinggiran bang, bahasa kuno Mesir. Abang bisa? Kalau tidak bisa berarti hoax. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Mereka mengerti bahasa asing. Matumbai to polok na nasusibang polok kuse. Apa artinya? Tidak bisa, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tanda-tandanya disertai dengan bisa bahasa asing. Aku bang, saya, karena apa saya kembali ke Kristen? Karena di situ yang ada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, Yesusnya jalan kebenaran. Maka Bapak kalau tidak melalui aku itu. Terus kenapa Anda menjadi Kristen? Kenapa enggak melalui jalannya Yesus? Karena saya percaya. Iya, kenapa enggak mengikuti jalannya Yesus? Kenapa menjadi jalannya Paulus ke gereja? Saya ikuti ke gereja. Sekarang Yesus apakah mengajarkan agama Kristen? Iya. Mana buktinya Yesus mengajarkan Kristen? Injil, itu buktinya. Injil apa Injil? Tidak ada Yesus mengajarkan Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Enggak ada Yesus mengajarkan itu. Dengan kebenaran. Apa? Ngomong apa? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Coba dulu bang, aku bertanya dulu sama abang. Cuman bertanya doang. Bukan, abang. Inna kamakola rabbana rakat. Inna kamakola rabbana rakat. Itu. Mengerti enggak itu? Enggak ngerti. Aku enggak ngerti. Iya, kata Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ayo. Inna kamakola rabbana sulsila prakaniha. Coba. Karena kamu bukan Yesus, kami cuma. Tidak. Di situ dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Inna kama kola gupron, inna kama kola gupron. Apa artinya? Apa artinya? Enggak tahu. Ya enggak tahu.
Bukan Yesus berbicara. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, Bisa bahasa asing. Anda bisa bahasa Ya. asing. Innaka makola rabbana harakola rabbana. Artinya. tidak tahu. Iya, berarti Anda bukan orang percaya. Karena Berarti itu Anda bukan perkataan. pengikut Yesus. Kok jadi larinya ke saya? Yesus sendiri mengatakan, katanya Markus 16. Anu, Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Teroko balang melunu. Apa artinya? Anda tidak orang percaya. itu makanya Bang, perbedaannya. Lah perbedaannya Kristen omong kosong. Yani membaca kitab Injil Di dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Nah, apa tanda-tandanya? supaya kamu jangan sesat. Apa tanda-tandanya orang percaya? Bisa bahasa asing. Iya kan? Ya. Matung bay pulukmu nasusibang puluk baine. Apa artinya? Bang Juma itu bukan berdialog. Berdialog yang sehat. Jadi Gimana ceritanya? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Memang tidak ada jaminan di Kristen, tidak ada jaminan. Kalau jaminan neraka ada, jelas. Matius 7 nomor 22 23, orang Kristen dijamin neraka. Itu tidak diragukan itu, Bang. Itu nggak diragukan. Kenapa tertawa? Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan Matius 15:9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Begitu, saudara. pada banyak kutanya sama Abang, satu aja. Bisa ya? Silakan, dari tadi kan Anda bertanya dan saya sudah jawab. Silakan. Abang tahu nggak apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah pembuka, kenapa rupanya? Nggak tahu nggak artinya? Iya tahu, kenapa emang? Enggak, buktikan dulu secara umum ini berbahasa di sini kamu. Aku bacakan. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini pertanyaan? Ingin seperti tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa saya tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Bahasa yang jelas. Jangan kamu berceramah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, sekarang saya balik nanya lagi, kan gantian kita kan? Gantian kita, bos. Gantian kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan orang Kristen. Lu kok berbeda-beda? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Itu artinya. Mana jalan menyembah Yesus itu? Siapa yang tunjukkan jalan menyembah Yesus itu mana? Siapa yang tunjukkan itu jalan? Menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, menyembah 3 Tuhan. Siapa jalan itu? Jalan siapa itu? Tidak bersunat. Jalan mana itu, Bang? Jalannya siapa yang Anda lalui? Adat istiadat, Bang, bukan agama. Jalannya siapa Anda lalui ke gereja? Menyembah Yesus itu jalannya siapa, abangku? Bukan dengan keagamaan, beda. Menyembah Yesus itu jalannya siapa? Itu bagi yang percaya kepadanya. Bukan jalannya Yesus.
Ya, kami seorang Kristen percaya sama Yesus. Sekarang kalau jalannya Yesus menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Kan Yesus lah. Jalannya Yesus itu, jalan yang ditunjukkan Yesus, menyembah Elohim yang tak terlihat atau menyembah Yesus? Menyembah Allah Bapa yang di surga disuruh. Menyembah Yesus gak? Udah dibilang tanpa Yesus kan tidak menyembah. Menyembah Yesus gak? Kan saya bilang tadi, tanpa Yesus kan dia jalan. Dia jalan. Ya. Terus kalau dia jalan, dia disembah enggak dia? Disembah enggak? Disembah tidak? Disembah tidak Yesus itu? Kalau kami bang sebagai manusia ya, yang kami nampak Tuhan yang nampak Yesus. Ya berarti Anda menyembah Yesus. Apakah itu jalannya Yesus? Apakah itu jalan yang diajarkan Yesus? Untuk merujuk ke Allah Bapa yang di surga. Enggak, saya tanya, apakah itu jalan yang ditunjukkan Yesus? Menyembah dirinya? Bang, kan tadi bilang apa tadi? Menyembah Bapa yang di surga. Iya, sekarang apakah Yesus memberikan jalan menyembah dirinya? Bukan ada. Kata Iya, Yesus berarti tidak. tidak ada. Berarti Anda tidak melalui jalan yang Yesus tempuh. Gimana bang? Gimana bang? Kami percaya Yesus itulah jalan kebenaran. Itu jalan Anda. Yang saya tanya jalan yang Yesus tempuh untuk sampai kepada Bapa. Apakah menyembah dirinya juga? Tidak ada disuruh menyembah Yesus. Terus kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan kalian menyembah Yesus, kalian percayai. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, bukan Kristen namanya. Kristen itu penyembah Yesus. Anda harus jujur akui di gereja kalian menyembah anak orang, anak Maria abangku. Kalian ke gereja hari Minggu itu menyembah Yesus. Bisa tolong lagi dirimu. Yesus itu berkata, perkataan adalah perkataan Allah Bapa. Terus mana perkataannya bahwa sembahlah Yesus? Tidak ada dibilang sembah Yesus. Terus kenapa kalian menyembahnya? Kalau tidak ada, kenapa kalian menyembahnya? Kenapa kalian menyembahnya kalau tidak ada? Karena dia Allah Yesus karena dia adalah mengatakan perkataan Allah. Ya. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak tunjukkan? Karena Yesus sudah naik ke surga. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak kerjakan? Memang itu akan mengerjakan bang. Yesus tidak mengerjakan itu, kenapa Anda kerjakan? Siapa bilang? Makanya bang, jangan baca Alkitab dengan kebencianmu. Loh kok jadi kebencian? Justru saya ini belajar Bible sampai saya terheran-heran dengan Kristen. Katanya pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun ajaran Yesus yang kau ikuti bang. Kalau sama bang itu baca novel, kalau kau baca dengan kebencian, otakmu tidak waras lagi, tidak sehat. Oh, Anda salah. Anda yang membenci itu Anda. Yang membenci itu Anda, bukan saya. Saya itu Bible menumpuk di dalam lemari kaca Bible saya. Saya baca itu mencari kebenaran akan agama. Diam dulu. Saya baca Bible itu demi untuk mencari jalan di mana kebenaran orang-orang Kristen ke gereja hari Minggu menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan dan. Ternyata saya tidak temukan di Bible, tidak ada. Yesus mengenal Kristen aja di Bible nggak ada bang. Yesus perintahkan menyembah dirinya di Bible nggak ada. Yesus memerintahkan ke gereja hari Minggu itu nggak ada. Yesus memerintahkan makan babi nggak ada. Yesus memerintahkan kemudian tidak bersunat itu nggak ada. Memerintahkan Natalan nggak ada. Mengenal dan bahkan menjadi Kristen pun Yesus tidak pernah perintahkan. Kalian bikin sendiri, habis itu kalian ambil Yesus, kalian lantik di situ. Yesus kau duduk di situ, kau sebagai Tuhan ya, jangan kemana-mana. Oke? Kami ingin ibadah Minggu menyembahmu. Kau jangan kemana-mana Yesus, kau di sini sebagai Tuhan kami. Kan begitu? Kalian sendiri yang melantik anak orang jadi Tuhan.
Kalian sendiri yang melantik anak orang menjadi sembahan, sedangkan Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, itulah yang Yesus sembah sehari-hari. Datang kalian penumpang gelap dari barat, justru mengangkat anak orang jadi sembahan. Saya hampir 20 tahun belajar Bible, Bang. Tidak ada saya temukan agama Kristen di dalam pengajaran Yesus. Secuil pun tidak ada. Kalau Anda mengatakan ada, bantah saya sekarang kesempatan Anda, saya kasih kesempatan 10 menit jelaskan di mana Yesus mengajarkan tentang agama Kristen. Silakan. 10 menit. Saya diam. Ini Bang ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu dia bertanya kepada Markus. Dan bertanya semua murid-muridnya semua apa Enggak ada Markus, enggak ada Markus. Markus bukan murid, jangan dikarang. Oh. 18 tahun, Bang, hampir 19 tahun saya belajar Bible. Jadi enggak boleh orang depan saya meskipun Kristen ngarang-ngarang di luar Bible pasti saya tahu. Markus penulisnya. Iya, Markus penulis, tapi itu asisten Paulus, bukan murid Yesus. Silakan, lanjut. Jadi ini udah dikatakan di sini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi gereja itu Bang tempat ibadah kami. Ya silakan. Ya silakan. Yesus mengajarkan. Kami menyembah Yesus, menyembah Allah Bapa yang di surga melalui Yesus mengajarkan itu. Bang, udah itu Bang persekutuan kami. Nah, iya itu derita Anda yang saya tanya Yesusnya. Derita Anda bersekutu itu derita Anda. Yang saya tanya Yesus kenal enggak gereja? Yesus kenal enggak Kristen? Kan begitu, tidak Bang. dijaga hatinya, dia tidak akan masuk surga. Apa pula? Yesus mengatakan, bukan Bang. Yesus mengatakan masuk surga itu satu. Cuman satu masuk surga itu kata Yesus. Apa itu? Jangan kau hilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Kau masuk surga. Betul? Benar. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak. Baik. Baik. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu dia hilangkan atau tidak? Sunat itu. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman, dan hari raya. Jangan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Filipi, Efesus 2 nomor 15. Kalau pengikut Paulus tidak menghilangkan Taurat, maka tidak akan ada Kristen. Yang ada hanya Yahudi. Kristen muncul, Kristen itu ada, dengar. Kristen itu ada dari hasil menghilangkan Taurat. Kalau orang Adam tidak ada hukum Taurat, Bang. Orang Adam tidak ada hukum Taurat. Ya, memang saya bukan Yahudi. Saya bukan serigala nyamar domba. Si Anda loh. Apa yang menghilangkan? Kalau kami tidak ada hilang, hukum Taurat tidak ada. Oke, sekarang kamu ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Minggu. Meow. Taurat ajarannya Minggu atau Sabtu? Kalau kami Bang Kristen Protestan saya. Nenekmu kiper, saya tidak tanya. Saya tanya, orang Torah mengajarkan Sabtu atau Minggu? Kalau Yahudi Kalau Sabtu. sudah tiada, jangan ngaku ada. Tidak menghilangkan. Anda beribadah Minggu. Abang, kalau kuliah abang tadi berbicara, abang berbicara sangat garang abang. Tapi kalau sama bang Edi abang, mulai lagi menghibur diri lagi.
Orang yang tidak bisa baca kitab suciku lagi dijagokan lagi sama dia. Aku Bang jujur, aku nggak bisa baca. Jujur tak bisa. Iya, berarti Anda nggak akan paham, Abang. Anda tidak paham. Dengarkan, di dalam Al-Quran saya menjadi satu kaidah betul yang tidak bisa kemudian kami bantah. Apa kata Al-Quran saya? Wa qad nazzala alaihimul kitabi an isa sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, hatta sehingga orang itu hatta kata Allah fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin gairi, kata Al-Quran. Innakum itsam mithuhum, barang siapa yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, apa kata Quran? Maka sungguh dia sama seperti dia, kata Allah. Innakum itsam mithuhum, kalau kau duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, maka engkau akan sama seperti dia. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, yaitu orang-orang munafik, akan bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Bukannya kami tidak mau berdebat dengan Edis, kami tidak mau masuk neraka. Coba kalau Edis mau diskusi dengan jujur bahas Al-Quran. Kan orang abang garang saya lihat tadi. Iya, memang sama Edis pun kulumat. Sama Edis, Anda nggak lihat saya terakhir dialog sama Edis? Anda nggak lihat? Anda nggak lihat? Ah? Udah kuliah abang lu Bang. Ya, terus dia mengatakan, Edis, tunggu. Kalau burung beo abang saya lihat, burung beo. Oh, itu editan. Itu editan. Itu editan golongan murid-murid Paulus, itu editan. Sekarang kalau Anda menyimak dialog saya dengan Edis mengatakan apa tentang penyaliban? Orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, betul? Ya. Terus orang Kristen diselamatkan karena apa? Bang, kalau itu Bang. Menurut Edis orang Kristen itu tidak diselamatkan karena penyaliban. Penyaliban itu adalah karya iblis. Pertanyaan muncul. Lalu Kristen selamat karena apa? Karena Yesus disalibkan. Edis mengatakan orang Kristen tidak selamat karena penyaliban. Tahu nggak apa pengertiannya? Bisa jelaskan. Pertanyaan saya sekarang, Anda diselamatkan karena apa? Karena Yesus sudah menebus dosa kami. Di mana? Dari situlah bang kami percaya. Iya, di mana? Disalib kan? Dengan salib kan? Ya. Edis mengatakan bukan karena salib kalian selamat. Ada pengertiannya bang, bukan karena Yesus. Kami percaya itu. Yesus. Edis mengatakan Kristen diselamatkan. Dengar. Edis mengatakan Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Betul? Betul. Oke. Yang mau menyalib Yesus, iblis atau Elohim? Iblis. Yesus taat nggak kepada keinginan iblis itu? Karena gini bang, itu kena di jantung lagi. Saya ulang lagi. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk menyalib dia? Bukan taat bang kepada itu. Kena jantung lagi. Hancur ginjal yang menginginkan penyaliban. Penyaliban itu iblis. Yesus tunduk kepada itu enggak? Taat enggak kepada salib? Bang Juma, dia di dalam dunia sebagai manusia. Masalah hancur tambah hancur ajaran Kristen di tangan Edis. Pengertiannya bukan kayak gitu bang. Ayo sekarang kalau Anda punya pengertian, jelaskan kepada saya, apakah penyaliban dari iblis? Ya. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalib? Ya atau tidak?
Oh, kalau itu bang, itu kan iblis itu bang dari Yahudi yang datang menyalibkan Yesus. Tapi karena ketaatan Yesus taat kepada siapa sampai dia taat ke salib? Bukan bang, kalau itu kan mendidih ginjalmu abangku. Ada situ bang, karena gini bang, itu menyangkut politik. Iya politik. Yesus taat nggak kepada keinginan politiknya? Orang Yahudi taat tidak? Karena gini bang. Jangan samakan di gereja dan di sini. Bang, karena menyangkut umum itu bang, makanya mendidih ginjal. Coba Anda jelaskan ke saya. Apakah Yesus taat ketika iblis menginginkan penyaliban? Apakah Yesus taat kepada penyaliban? Bukan taat bang, beda taat. Beda taat, perkataan abang itu beda. Sekarang iblis mau Yesus disalib, betul? Iblis yang menyalib, itulah bang dari ya orang Yahudi. Iblis mau Yesus disalib, betul? Ya, iblis ginjal meleleh. Tadi mendidih sekarang meleleh. Edis menghancurkan iman Kristen, udah hancur dari sana makin hancur. Yesus Edis mengatakan bahwa keselamatan Kristen bukan karena penyaliban, melainkan karena ketaatan Yesus. Oke, yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Iblis. Taat tidak Yesus terhadap penyaliban? Kayak gini bang, ada di situ bang, dalam negara kita. Maka ada itu dalam kitab kami bang, patuh sama abangku, sama Tuhanmu. Taat tidak Yesus kepada keinginan iblis untuk mati di atas salib? Taat atau tidak taat? Itu bang. Kalau dibilang patuh sama pemerintahmu bang, sama Tuhanmu. Taat tidak Yesus kepada iblis yang menginginkan dia disalib? Bukankah Yesus bisa kabur langsung ke langit tanpa disalib? Kenapa dia harus taat kepada iblis? Berarti kesimpulan saya saudaraku, keselamatan Kristen itu berasal dari ketaatan Yesus Tuhannya Kristen kepada iblis. Titik. Kalau Yesus tidak taat kepada iblis, Kristen tidak selamat. Tetapi karena Yesus taat kepada iblis, Kristen selamat. Tapi mimpi. Kenapa? Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Jadi, kan gitu. Inilah bang ya, bang cuma aku kalau tidak mau abang, karena abang adalah saudaraku. Memang abang, kita kan cuma diskusi nih. Iya, kita tetap saudara. Tapi bang, kalau dalam kepercayaan mungkin kita beda kepercayaan. Beda. Tapi kita tetap saudara. Saudara, ya bang ya. Okay. Begitu saudara. Sorry bang ya. Iya abang, iya Raja Holong, thank you. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau nggak salah sih Raja Holong ini pernah mengaku Muslim. Dulu dia Muslim, kemudian dia murtad. Kalau saya nggak salah ingat, saudara kita Raja Holong ini dulu Muslim, lalu murtad. Dulu pernah diskusi panjang tentang keselamatan, bla 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 bla. Nah, ini sekarang lagi muncul lagi, makin menderita kita buat. Tetapi bersaudara, menjalin, merajut, kemudian toleransi ya wajib. Tapi diskusi antar agama ya harus masing-masing mempertontonkan kebenaran dari kedua agama ini, ya kan ya. Mulai dari kita membahas tentang keselamatan, jaminan surga di antara Islam dan juga di Kristen, kita sudah jelaskan, kita sudah jabarkan, kan gitu. Sampai detik ini kita minta mana jaminan keselamatan atau jaminan surga untuk Kristen, ternyata nggak ada. Edis muncul tuh, keselamatan di Kristen karena ketaatan Yesus kepada tahu kepada siapa? Pada salib. Dan salib adalah keinginan iblis menurut Edis. Ya, salam kenal saudara. Katolik, Protestan? Aku Katolik bang. Katolik. Boleh buka kamera bang? Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kayak tadi. Tidak usah, saya hanya kasih satu ini aja. Abang punya iman toh?
Pasti di Islam iman itu hanya di Islam, di agama lain tidak ada iman. Di agama lain itu nggak ada iman. Iman itu adalah konsep tertinggi di Islam. Agama lain tidak ada iman, cuman ikut-ikutan menggunakan kata iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kalian adalah umat percaya, aliran kepercayaan. Anda hanya yakin saja, tapi tidak ada iman. Beriman kepada, percaya kepada Prabowo berbeda dengan beriman kepada Prabowo. Itu berbeda. Ya, jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Islam aja yang ada iman. Kalau tidak percaya silakan baca original teks kitab saudara. Adakah iman di situ? Nggak ada. Itu cuma diambil di Islam. Barakallah sahabat, semangat. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat saya ini. Silakan saudara, semangat sore. Semangat sore. Ingat sekali lagi ya, di agama Kristen itu tidak sama seperti di Islam. Iman itu ada di Islam. Bahkan itu bagian daripada rukun. Keislaman itu harus ada, wajib hukumnya. Nah, kalau di Kristen itu nggak ada. Percaya, yakini, itu baru di Kristen. Iya, tapi kan telu sih. Halo. Telu sih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telu. Salah tekan beliau itu pasti. Sahabat Yasmin, barakallah. Asi, barakallah. Abang, saya mau tanya dulu. Ini abang berbicara tentang agama, tapi agama Islam itu datangnya dari mana, Abang? Dari Indonesia atau dari mana? Islam itu ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam, diajarkan Abraham, kemudian Musa, kemudian Daud, kemudian Salomo, kemudian Yesus, terakhir Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi-nabi itu mengajarkan Islam. Yang Kristen ini yang perlu dipertanyakan, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus tidak. Musa tidak. Daud tidak. Salomo tidak. Yesus tidak. Nabi Muhammad tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen ini? Nah, penting itu. Makasih ya teman-teman yang sudah mendukung kemudian komal kita ini, Masya Allah. Ternyata setelah live itu bisa dilihat loh, Bang Arif ajarkan bisa melihat siapa-siapa aja yang rating tertinggi di komal kita ini. Termasuk saudara Yasmin ini posisinya sudah 4-3 hari. Tak tergantikan beliau. Bersama dengan saudara SOOS dengan MRM. Itu tertinggi juga namanya di tempat kita, Masya Allah. Makasih ya teman-teman atas dukungannya. Yang di YouTube juga, Masya Allah, luar biasa. Yang di YouTube tolong di share, di subscribe juga, di like dan komen juga di kolom komentar ya, biar semakin ramai, semakin banyak yang menerima kebenaran dari Islam. Cobalah kawan-kawan, ini tema puncak juga ini, jaminan surga Islam Kristen ini juga adalah tema puncak. Tapi ternyata tema puncak pun mereka masih keteteran gitu kan. Jaminan surga untuk Kristen itu mana? Sahabat-sahabat, barakallahu fiik. Mana jaminan keselamatannya? Di agama mereka itu mana? Kita cari nggak ada, cuman lari ke Yohanes 4, 16. Kemana lagi pergi yang tadi? Yohanes 4 nomor 20, Yohanes 8 nomor 24. Kemana lagi? Nggak ada pun. Jaminannya untuk mereka kita nggak temukan. Saya bilang sama saudara-saudara, saya hampir 19 tahun menggeluti kitab saudara-saudara kita. Tujuannya untuk memberikan mereka legitimasi. Oh ini loh kebenaran kalian ke gereja hari Minggu, ini dalilnya. Kebenaran kalian makan babi, ini dalilnya. Kebenaran kalian tidak bersunat, ini dalilnya. Kebenaran kalian menyembah Yesus, ini dalilnya. Kebenaran kalian merayakan Natal, ini dalilnya. Saya pelajari itu semua. Saya pelajari. Dan
Tidak ada satupun di situ dijelaskan berasal dari mulut Yesus. Tidak ada. Contoh Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu di Indonesia. Original teksnya bukan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Tuan, menjadi junjungan, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi gembala, menjadi juru. Bukan menjadi tujuan, bukan menjadi Tuhan atau God, bukan, atau Theos atau Eloah, bukan. Tetapi hanya sebagai perantara jalan menuju kepada Sang Yang Maha Tinggi. Nah, lagi-lagi diartikan dia Tuhan. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi memang berat. Tema ini juga sebagai salah satu sentral kepercayaan saudara-saudara kita Kristen. Tetapi lagi-lagi tidak ditemukan di dalam kitab mereka adanya jaminan itu. Ya, sahabat anak Medan, Singapura Monitor Gurunda, makasih. Mereka dalilnya dipaksakan. Betul sekali saudaraku Asep Kurniawan, benar. Makasih sahabat Zainal dan yang lain, Masya Allah. Jadi begitu, ini adalah Bang Zainal, ini adalah sentral. Di beberapa sentral artinya poin-poin yang terpenting di dalam keyakinan saudara kita Kristen. Ini yang terpenting. Jadi buat apa kita masuk dalam sebuah agama kalau ternyata jaminannya itu nggak ada gitu loh. Nggak ada jaminan seperti Al-Quran menjamin umat Islam. Itu tidak ada jaminan kemudian bagi mereka untuk masuk surga. Dari Yesusnya tidak ada jaminannya. Ini yang kita sesalkan kemudian. Nah, kemudian Ibu Darni menulis, itu sama dengan Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dibakar dengan api, digarami dengan api. Baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api. Maryam 71 itu baca 72-nya. Jangan pura-pura gila dong. Jangan pura-pura gila. Jadi jaminan Islam itu tentang surga itu wow. Tidak diragukan. Maryam 71 baca 72 jaminan surganya. Atau kalau Anda kurang yakin baca An-Naziat ayat 27 dan seterusnya. Jelas sekali di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa jaminan surganya umat Islam itu tidak main-main. Fa iza ja'atit tammatul kubra. An-Naziat ini terkait mendatangi neraka. Mendatangi ya bukan masuk neraka. Ini dengarkan Bu Darni di bawah. Mendatangi neraka bukan memasuki neraka. Mendatangi pemakaman bukan memasuki kuburan. Mendatangi rumah sakit bukan memasuki ICU. Paham? Mendatangi pasar bukan masuk ke dalam toko. Bedakan itu, pakai otak. Al-Quran menjelaskan fa iza ja'atil tammatul kubra. Dia dikatakan di sana bahwasanya ketika kemudian malapetaka terbesar telah sedang terjadi, yaitu hari kiamat. Yauma yatadakkarul insan masa'a. Itu diterangkan tuh di dalam Al-Quranul Karim. Pada hari itu manusia teringat apa yang dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrasatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada seluruh manusia yang bisa melihatnya. Itu jelas itu Al-Quran mengatakan. Kepada orang yang melihatnya. Neraka itu diperlihatkan kemudian oleh Allah. Fa amma man taqa. Adapun orang yang melampaui batas, yaitu menyembah sesamanya makhluk, itu Al-Quran mengatakan, wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahima adalah tempat tinggalnya. Lalu apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, yang menjaga kemudian hawa nafsunya, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jaminan surganya Islam itu luar biasa. Tak ada keraguan di dalamnya. Jelas itu. Surah Maryam ayat 71, kalau Anda mau lebih jelasnya lagi di data yang lain, Al-Quran surah An-Naziat Anda baca dari ayat 34 sampai 42.
Itu 34 sampai ayat 42 di Al-Quran surah An-Nasiyat. Anda baca jaminan surganya umat Islam begitu jelas tanpa keraguan. Di Kristen satu data pun saya minta itu ndek nara. Tidak ada satu data pun untuk orang Kristen, tidak ada. Tidak ada jaminan dari Yesus kepada orang Kristen, yaitu orang-orang di luar Yahudi. Tidak ada, yaitu orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tidak ada. Orang-orang yang ibadah minggu, itu tidak ada jaminan dari Yesus. Orang-orang yang tidak bersunat, itu tak ada jaminan selamatnya dari Yesus. Orang-orang yang kemudian makan babi, tidak ada jaminan keselamatannya dari Yesus. Tidak ada. Hanya dikatakan, akulah jalan. Nah, kalau dia jalan berarti Anda harus melalui ajarannya. Anda harus percaya kepadanya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Kalau percaya berarti harus menjadi Yudaism. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu mengaku-ngaku pengikutnya sementara kamu bukan Bani Israel? Berarti kamu enggak percaya. Di mulut doang. Percaya bang. Lah kamu Bani apa? Kami Bugis bang. Terus kenapa kau percaya kepada Yesus? Kenapa kau percaya? Kenapa kau menjadi Kristen? Sementara kau mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kau jadi Kristen kalau gitu? Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Matius 23 nomor 49. Nomor 39. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Kau percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu percaya? Yesus itu datang ke Paulus. Kenapa kau percaya Yesus datang ke Ananias? Kenapa kau percaya Yesus datang di Pulau Patmos? Kalau kau percaya bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan mulut beda, praktik juga beda. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perbuatannya adalah perintah manusia. Begitu saudara-saudaraku, ya. Jadi tolong saudara-saudara, kita masih butuh jawaban tegas. Mana jaminan surga dari Yesus untuk di luar Yahudi? Mana? Mana jaminan surganya? Ada satu data aja deh. Satu data, misalnya Lukas 11 nomor sekian. Markus 2 nomor sekian. Yohanes ini nomor sekian. Matius ini. Jangan kau bawa surah-surah Paulus. Karena itu sudah beda, itu beda konsep. Makasih sahabat. Bang Zainal, barakallah. Masya Allah. Mana dalilnya? Satu data aja kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen. Satu data aja. Tunjukkan kepada saya. Mana? Akulah jalan. Ya memang. Terus kenapa Anda tidak jadikan Yesus jalan? Anda malah jadikan tujuan. Bayangkan itu teman-teman. Satu data. Dari jam berapa tadi kita dialog? Satu data kita minta. Tidak ada sampai detik ini tuh nggak ada. Coba. Satu data kita minta. Jaminan surga untuk orang Kristen nggak ada di Bible. Mereka cuma mengambil ucapan-ucapan Yesus yang diperuntukkan untuk Yahudi. Untuk Bani Israel. Yang kita minta data ucapan Yesus untuk non-Yahudi, Kristen. Tidak ada teman-teman. Halo, selamat sore. Sore juga. Iya, dari Kristen Katolik? Dari Kristen. Nah, langsung bang, langsung. Sebutkan di kitab mana, nomor berapa jaminan Yesus surga untuk orang-orang Kristen. Silakan. Kami pengen dengar. Apakah kitabnya abang mampu jawab itu isi kitab saya?
Jaminan surga Kan untuk Kristen. abang bahan abang itu kitab kami abang bawa, tapi abang kan tidak memunculkan kitabnya di sini. Uji antara dua kitab itu. Jaminan surga Islam dan Kristen, saya sudah membacakan jaminan surganya tadi. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11 jelas. Saya mau tanya dulu. Nah, sekarang kita minta satu dalil saja. Di kitab mana ada jaminan surga untuk Kristen dari Yesus? Silakan. Enggak ada bang. Sahabat Senal barakallahu fiik. Enggak ada ya? Bang Suma. Iya. Itu saya mau pertanyakan, itu temanya di atas. Jaminan surga Islam. Iya. Jaminan surga kan udah gue baca dalilnya. Bagaimana abang bisa meyakini bahwa Islam itu jaminan surga? Kan ada kitab suciku yang mengatakan itu. Iya. Ulaika humul warithun. Yang mengatakan di kitab alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu Al-Qur'an saya, kitab saya menjamin surga kepada saya, titik. Tolong tunjukkan di kitab Anda Yesus menjamin surga untuk Kristen. Silakan. Dari mana datangnya itu kitabnya abang? Enggak usah, itu bukan urusan Anda. Iya. Kita berbicara mengenai jaminan abang. Merasa benar, merasa masuk surga. Dari mana datangnya itu kitab saya. Itu kitab saya mengatakan itu. Saya juga minta kitab Anda, ada nggak pernyataan jaminan surga untuk Kristen? Mana di kitab Anda? Mana? Tunjukkan dulu kepada saya dari mana datangnya itu kitab, siapa yang bawa. Tidak perlu, kami beriman kepada kitab kami. Langsung itu besar mulut tidak bisa. Nah sekarang kitab Anda ada nggak jaminan surga untuk Kristen di kitab Anda nih? Nggak ada teman-teman. Tidak ada jaminan surga di Kristen dari Yesus. Tak ada dalil untuk Kristen selamat. Di mana Yesus adalah seorang guru. Yesus tak pernah mengajarkan kalau Kristen selamat. Cari di Bible tapi tak ada data-datanya. Oh, surga hayalan saja. Oh, hayalan saja. Tak ada data, tak ada kitab, tak ada bab, tak ada ayat menerangkan Kristen selamat. Yesus membisu tanpa kata, membisu tanpa perbuatan. Yesus tak pernah menjamin surga untuk Kristen. Lalu apa tujuannya Anda jadi Kristen? Yesus tak mengenal Kristen. Minta data tapi tidak dikasih data. Karena tak ada memang datanya. Sepi dengan data, tak ada kitabnya. Sepi dengan kitab, Yesus tak mengenal Kristen. Itulah dia jawabannya. Cuma tidak ada dalil. Saya minta dalil jaminan Yesus keselamatan terhadap Kristen, mana dalilnya? Saya diam. 1, 2, 3 saya diam. 5 menit saya kasih kamu waktu, tunjukkan dalil jaminan surga untuk orang-orang Kristen dari Yesus langsung. Silakan. Saya diam. Jaminan kami itu ya Tuhan Yesus. Surga, bahwa dia itu bangkit dari kematian. Tapi Tuhan abang bagaimana bisa membuktikan bahwa dia ada? Bagaimana itu? Itu jaminan surga kami, karena Tuhan kami itu kan dia satu-satunya bangkit di dunia ini, naik ke surga. Tapi Tuhannya abang apa benar ada enggak? Jangan sampai aku tidak mendengarkan ada dalil dari Yesus loh teman. Mungkin salah kali ya, coba. Saya enggak dari kitab semua. Enggak ada juga. Di mana ya kira-kira? Oh di sini.
Saya lagi di tempat kerja ini bang. Tapi Enggak ada juga. Abang Coba itu, di sini. mohon lu tunjukkan kepada saya. Enggak ada juga teman-teman. Kalau di sini. Siapa di mana ada tertulis di kitabnya abang? Enggak ada. Terus di mana dong? Dari mana datanya itu kitab abang? Dari mana? Abang bisa. Sahabat ya Kianar. Thank you, syukran. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Di mana dalil? Oh, di sini mungkin, sini. Tidak ada. Di mana? Di mana jaminannya Yesus kepada orang Kristen? Kok saya nggak mendengar? Hah? Nggak ada. Nggak ada. 5 menit dikasih waktu untuk menunjukkan data di Bible jaminan keselamatan untuk orang-orang Kristen dari Yesus itu tak ada itu. Ini kan kepada saya dulu dari Cuman mana doktrin datanya kitabmu. maci bangkit dari kubur naik ke surga. Cuman begitu saja. Di Mana jaminannya, oi? Jaminan Yesus untuk Kristen itu di mana? Tak ada tertulis ternyata. Jadi selama ini kalian ngapain aja, oi? Sibuk sendiri, menyembah sendiri. Tak ada perintah, cuma ngarang-ngarang. Sibuk sendiri, tapi tak ada perintah. Itu repot sendiri. Mana dalilnya kawan? Dalil. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Oke ya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oh ya, terus untuk apa? Untuk apa kau suruh orang jadi pengikut? Untuk apa kalau kau nak jamin surga? Mana dan jaminanmu? yang kau katakan kemarin itu. Mana? Ini mana? Kau buktikan sekarang mana? Ini kepada saya. Yang kau cerita itu. Mana? Teman-teman, begitu beratnya padahal ini adalah tema-tema sentral keyakinan. Jadi kamu tinggi tidak bisa kau buktikan. Jadi buat apa ke gereja kalau tak ada jaminannya? Buat apa? Cuman karena suka makan B2, karena suka tidak mau sunat, karena tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Sampai Muhammad, kalian Muhammad itu tidak sunat. Kau itu sebenarnya tidak boleh sunat. Mana lari kemana-mana? Kau mana lari kemana-mana? Mana lari kemana-mana? Coba mana perintahnya? Surga itu ada di Kristen itu mana? Mana jaminannya? Mana? Naik ke sini cuma omong-omong. Hah? Bukan omong-omong bang. Terus mana jaminan surganya coba? Coba jaminan cerita. Loh, saya malah justru cuma minta satu data jaminan surga dari Yesus untuk Kristen itu mana? Anda nggak bisa nunjukkan apa ini? Oh, dasar ini kitabmu atau kitab kami? Kitab Anda, tunjukkan kitab Anda. Yesus menjamin surga untuk Kristen mana? Di mana? Lukas, Markus, Matius, Yohanes di mana jaminannya? Terus apa fungsinya kitabmu? Tidak bisa kau pakai membantah. Loh, saya tidak perlu bantah, saya minta jaminan surga di Kristen itu dari Yesus itu mana? Tertulis di mana? Di mana tertulis? Orang ke gereja tiap minggu, makan babi, Natalan, kebaktian, bla 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 segala macam. Ya, bakti sosial, bagi-bagi Indomie. Untuk apa itu semua kalau tidak ada jaminan surganya mana? Siapa yang suruh? Kalau kamu itu siapa suruh bangun masjid? Siapa yang suruh? Mana jaminan surganya? Kita bicara tentang surga, jaminan surga ini bang. Tidak ada. Tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surganya. Percuma dong menjadi anak Tuhan tapi tidak dijamin surga. Roma 8 nomor 10 Anda baca. Kalau Yesus ada di dalam tubuhmu, dirimu, kamu tubuhmu memang mati karena dosa. Masalah generasi makin hancur sudah. Halo saudara, ayam jantan. Wih. Halo juga. Halo. Katolik, Protestan. Protestan, Kristen. Oke, langsung kawan, langsung. Data kitab mana, nomor berapa ayatnya jaminan surga untuk orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu. Silakan. Tuh ada. Ya, silakan. Bentar, saya buka. Saya balikkan kamera.
Oke kawanku. Kita dengarkan teman-teman. Santai. Iya, sangat santai. Iya, di mana? Di dalam Markus pasal 15 sampai pasal 16 ayat 15 sampai 16. Markus 15. Dengar ya. Iya, silakan. Sampai 16. Nah, dengar ya. Iya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Iya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini ayatnya akan diselamatkan kalau percaya. Iya, Markus berapa itu? Apalagi bro? Enggak, Markus berapa? Loh, ini di layar saya munculkan. Iya, kau baca Markus berapa itu? Masa? Ini udah muncul Markus 16 enggak. 15 sampai 16. Kau bilang tadi Markus berapa? Ini baca di layar. Iya, tadi kau bilang Markus 15. Kau salah deh. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Baca 17-nya. 17-nya boleh? Lah enggak, kamu minta ayat 17-nya. menjanjikan keselamatan 17-nya dong. 17-nya bunyinya apa? 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Oke, sekarang kita uji apakah Anda jaminan surganya betul. Ini benar enggak janji keselamatan? Itu Tunggu dulu. Kepada Yesus. Oke. Oke, good ya. Oke. Boleh Sekarang gantian enggak? Giliran saya ngomong. Lu kamu baru nanya. Giliran saya ngomong. Saya tidak nanya. Saya minta Anda menunjukkan data, kan gitu. Markus 16. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti orang percaya masuk surga ya? Betul? Enggak nyambung, bro. Kamu tadi nanya ayatnya. Di situ dalilnya. Sabar, jangan orang kejang, percaya sabar. masuk surga, betul? Sabar. Orang percaya masuk surga, betul? Saya sudah tunjukkan ayatnya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dengarkan, saya uji Anda masuk dalam kategori atau tidak. Kamu jangan kejang, gantian. Pura mengurangkan kumandiyati Allah. Jawab. Kejang, jangan. Pura mengurangkan kumandiyati Allah. Pura mengkumandiyati Allah. Coba kau jawab. Tanda-tanda ini, dengar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang masuk surga adalah bisa bahasa asing. Kalau kamu punya jaminan surga bisa bahasa asing, berarti kau bisa masuk surga. Dengarkan saya. Matum bato puduk menasusi bang polok asuh. Jawab. Apa sih? Kamu nanya ayat keselamatan lari ke bahasa asing. Tanda baca dalil tadi Markus 16 nomor 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Matum bayat pudukmu susi bang puduk kuse. Nomor 17. Gini, makanya nomor 17 gini, baca. bro. Nomor 17. Gini, kalau kamu ketemu yang kena nomor batunya, 17. Nomor 17 baca. Nomor 17. Nomor 17. Lihat. Dari 15 saya baca pelan-pelan ya. Nanti baca 17-nya ya. Kejang, tenang. Silakan. Tenang ya. Kamu kena batunya kali ini. Lihat ya. Silakan. Kamu tadi minta ayat. Dengar. Kamu tadi minta ayat mana janji keselamatan. Ya. Sudah saya kasih, lalu lari ke bahasa asing. Nomor Hubungannya 17. apa dengan keselamatan? Baca 17-nya. Baca 17-nya. Lah enggak, hubungannya sama keselamatan apa? Kuncinya di Bahasa 17-nya, Cak Ayu. Nah, kayak kuncinya gini. di 17. Makanya di 17 berani baca 17. Kamu minta ayat keselamatan. Iya, tapi enggak begitu. Baca 17-nya. Kan gini teman-teman ya. Baca 17-nya. Juma. Baca 17-nya Kamu baru dong. saya buka satu ayat. Baca 17-nya. Baca 17-nya dulu. Berani gantian nanya nggak? Baca 17 dulu. Kalau kau berani baca 17, baru kita lanjut. Mana? Baca 17-nya. Baca 17-nya. 17-nya nggak berani dia baca, teman-teman. Tidak berani baca 17-nya. Tidak berani. Tidak berani baca. Tidak berani baca nomor 17-nya. Karena di 17-nya itu bukan Kristen. Nomor 17-nya itu saya balikin ya kamera Kristen lagi. tidak lolos. Gini sini. Sabar. Ya. Kamu minta ayat 17 ya. Oke. Sabar ya. Baca. Kamu kan pinter nih. Baca. Merasa pinter sih.
Baca. Coba bacakan. Ini ayat 17-nya, silakan. Oke, saya baca. Toroko nakan dekopati tong teos na polokan ambe na tek na muraya to disanga to ambe akilau komalolo dalam lupai Kayak gini teman-teman ya, level apologet kalian. Itu, saya sudah baca. Saya sudah baca. Bacakan ini nggak bisa. Saya sudah baca. Saya sudah baca. Baca deh. Baca deh, silakan. Toroko nakan dekopati tong. Akilau komalolo danggi mulupai bawa asubolong. Udah ku baca. Udah ku baca. Sekarang giliran kau. Kamu itu nggak ada ilmunya. Giliran kau baca. Punya ilmu. Giliran kau baca. Gini, dengar deh ya. Baca. Lihat. Semeia detois pio teusat nin. Oke. Tota parako gulne pente se to mati. Oke. Terus mau zaimonia. Oke, apa yang mau kau tanyakan? Silakan. Saya pertanyakan, apakah kamu bisa mengerti bahasa asing? Ya ngerti lah, orang ada terjemahannya gimana. Dengarkan saya. Kena batunya cuma kali ini. Teko Monro, jawab. Ini bahasa asing. Teko Monro. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Teko Monro. Jawab. Aduh, Juma. Jawab. Kamu sudah paling hebat lah, rupanya. Jawab. Nggak bisa dia, teman-teman. Di situ di data 17-nya, dengar. Di data 17-nya mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Bisa bahasa asing kan? Betul, bukan bahasa asing, bahasa yang baru bagi mereka. Iya, bahasa baru ini bahasa baru untuk kau, bahasa baru. Purano Gamanre. Dia bukan bahasa asing. Ini bahasa baru untuk kau kan? Purano Gamanre. Kena ginjal meleleh teman-teman. Makanya, bro. Meleleh teman-teman, kena ginjalnya langsung teman-teman. Kena ginjal langsung. Kena ginjal. Dia bisa mengerti bahasa asing, bukan bahasa asing. Lalu bahasa baru. Kita kasih bahasa baru untuk dia. Purano Gamanre. Apa jawabannya? Tomalasa. Orang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia kan pede kali tadi tuh. Pede kali. Ini ayatnya. Orang Kristen dijamin surga. Oke, diam-diam aja kita kan ikutnya. Mana? Markus 16. Saya tadi dengarnya 15. Markus 16 kata dia. Baca. Dibaca. Inilah, dikatakan begitu. Inilah, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bla 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 bla. Di antaranya bisa bahasa asing. Coba kau bahasa asing, dengarkan. Oh, bukan bahasa asing katanya, bahasa baru. Oke, bahasa baru kan? Ku kasih lihat bahasa Kairo. Ayo, ku kasih bahasa Kairo pinggiran. Tidak sanggup teman-teman. Berarti jaminan keselamatan untuk orang-orang percaya tidak ada pada dirinya. Lagian, nih, saya kasih bocoran kepada orang Kristen. Anda tahu nggak? Markus 16 itu hanya sampai data nomor 8. Nomor 9 itu nggak ada. Di manuskripnya tak ada nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 20. Itu tidak ada di original teksnya. Di manuskrip tertua tidak ada. Itu cuman sisi-sisipan. Sekali lagi. Markus 16 nomor 9, 10, 11, 12 sampai 20 itu tidak ada di manuskrip tertua, tidak ada. Hanya sampai data nomor 8 saja. Tidak ada, itu sisipan, itu penambahan. Saya boleh Anda bawa ke mana saja kalau Anda bisa membuktikan bahwa data nomor 9 sampai 20 itu ada dari manuskrip pertama. Itu enggak ada.
Itu nggak ada. Yang ada hanya 1 sampai 8. Di mana data nomor 8-nya itu berujung kepada pemberitaan kemudian terhadap orang-orang yang ada di sana terkaitan dengan Petrus. Jadi data 9-nya itu nggak ada. Sampai data 20 itu hanya penambahan. Catat itu. Catat. Jadi meskipun itu hanya sisipan, oke, kita ikutin. Ini loh jaminan keselamatan dari Kristen dari Yesus. Pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Oke. Tapi ada tapinya nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Agar roh? Wedi kok bicara ogi, wedi tok masa bangkasar. Bisa enggak? Bahasa asing, bahasa baru. Belum lagi kalau saya bahasa. Tidak bisa dia ngerti. Berarti itu bukan perkataan yang berasal dari sumbernya. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Ini dijabil abab. Oh iya. Ngerti dia. Kasihan Della. Ini jabil abab. Oh iya. Ente ente. Nggak ngerti lagi dia. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini belum ada. Sayang, nyalain lampu dong. Oke, thank you. Belum ada dari antara saudara-saudara kita dari seberang yang bisa membuktikan data akurat jaminan surga bagi Kristen dari Yesus. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala jaminan surganya kepada kita umat Islam. Jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW. Jaminlah aku 6 perkara maka aku jamin engkau surga, kata Nabi Muhammad. Keren kan Islam itu? Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita Kristen yang menyimak, yang mendengarkan kemudian dialog kita pada hari ini, semoga kalian bisa berpikir, buat apalah saya menganut ajaran ini kalau ternyata tak ada jaminan surganya. Cuman gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan. Cuman gaya-gaya doang. Cuman karena ingin menghindari perintah Tuhan maka dipilihlah jalan itu. Percuma kan? Kalau tidak ada jaminan. Untuk apa? Untuk apa? Memang Al-Quran itu sudah jelas sekali mengatakan bahwa ulaika kal an'am bal hum adalluh. Iya kan? Mereka lebih seperti hewan ternak, bahkan lebih daripada itu kata Quran. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, di tempat kita sudah hampir buka, ini sudah jam 6:07. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa meneguhkan iman kita semakin kuat. Dan sekali lagi saudara-saudara Kristenku, di momentum bulan suci Ramadan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang saya hadir di tengah-tengah kalian sebagai pemberita dari pihak Islam, apologet Islam Indonesia, menyakiti hati kalian, sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling tidak saya melaksanakan kewajiban agama saya untuk berdebat, karena ada perintah dalam Al-Quran, berdebatlah mereka dengan jalan yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang zalim. Jadi ada pengecualian. Jadi kalau saya keras, saya agak melucu gitu, itu ada pengecualian memang dalam Islam dan Anda tidak bisa membatasi itu. Oke, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akan menjadi seperti apa yang Anda inginkan ke saya. Anda datang penghujat, saya kasih pasti sebagai orang Islam, ya kewajiban saya menjaga akidah saya kan ya. Anda datang menghina, kewajiban saya menjaga akidah saya. Anda menghina, menista, dan itu tidak pernah kita lakukan lebih awal. Pasti kalian yang memulai. Jadi jangan sakit hati kalau Bang Suma kemudian melakukan perlawanan. Jangan sakit hati kalau saya melakukan upaya-upaya untuk membentengi akidah umat Islam. Kalau ada yang datang menghujat, terus kemudian saya memberikan data-data, ya jangan Anda sakit hati. Contoh misalnya di dalam Matius 5. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Ya kan?
Nah sekarang pertanyaannya, ketika ibu bapak kalian ingin melangsungkan pernikahan, kan saling melihat dulu. Apakah mereka mengingini dalam hati atau tidak? Mengingini kan? Nah dalilnya apa? Barang siapa memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Mengingini loh. Tidak mungkin kalian ada hadir di bumi kalau ayah tidak mengingini ibu kalian. Maksudnya apa itu jadinya? Karena Yesus mengatakan barang siapa yang mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Maksudnya apa? Artinya apa itu? Itu artinya apa? Begitu teman-teman. Jadi saya kasih data, itu saya tidak ngomong-ngomong saja. Saya pasti ada data karena saya di backup oleh Bible. Ketika saya berbicara, yang membackup saya adalah Bible. Oke? Saya berbicara pasti ada yang membackup di dalam Bible. Saya nggak mungkin mengada-ngada. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada siang sampai sore hari ini sekali lagi menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita saling mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita, kelembutan hati, kemudahan dalam usaha, baik usaha kita terkait dengan akhirat kita maupun duniawi kita itu diperlancar dan dipermudah oleh Allah. Sahabat-sahabat yang sakit, keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya mengabarkan bahwa saya sendiri akan lebaran hari Sabtu, hari Sabat. Lebarannya di gunung bersama dengan keluarga dan anak-anak yatim yang ada di sana. Saya sampaikan bahwa saya bikin acara khusus di malam takbiran. Saya adakan lomba takbiran di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Pesertanya ya anak-anak yatim yang ada di sana dan kru yang ada di sana. Jadi nanti saya akan live-kan. Entah itu 10 menit sampai 30 menit. Mereka pawai di dalam area wisata aja sambil takbiran. Dan saya memberikan hadiah kepada mereka. Saya memberikan hadiah, kebetulan ada yang titip kemudian untuk anak-anak yatim di sana. Ya meskipun tidak seberapa, tapi paling tidak amanah saya sudah jalankan. Mereka kemudian berlomba, ada yang lomba meriam bambu. Yang menang adalah yang paling keras suaranya kan ya. Itu juaranya lumayan besar sih. Teman-teman kalau ingin nyimak nanti besok malam, insya Allah kita akan live-kan dari sana. Anak-anak kita pawai, meskipun tidak seberapa sih jumlahnya mereka, paling berapanya, tapi paling tidak kita ajak dia berbahagia kan gitu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang membantu kegiatan Ramadan di Masjid Nur Maulidah selama sebulan penuh. Alhamdulillah anak-anak kita di sana bisa berbuka, bisa sahur, ya, bisa berbuka, bisa sahur, bisa kita imam kita ada ambil di sana teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah kita kita ajak salah seorang dari pesantren anak-anak kita untuk jadi imam selama sebulan dan kita kasih penghargaan ke beliau dengan honor yang lumayan besar karena kita hargai ilmunya gitu kan ya. Insya Allah nanti takbiran itu sekitar jam 9 waktu Makassar. Waktu Makassar takbiran hanya di area wisata saja. Mudah-mudahan kemudian wifi di sana Starlink kalau nggak hujan agak bagus ya teman-teman. Silakan Anda mendukung acara itu. Ya, ramaikan nanti kita melalui sosmed kita viralkan bahwa anak-anak binaan dari Makassar Mualaf Center Indonesia itu benar-benar ada ya, mereka yang ada di masjid, yang ada di wisata itu dibawa kemudian binaan kita semuanya. Ya, teman-teman, dukung acara kami supaya bisa berjalan dengan baik ya. Silakan dukung acara kami, mudah-mudahan kalau ada yang mau menambah hadiahnya boleh silakan ke Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekening 4 nomor rekeningnya 4013000171773. Mudah-mudahan benar ya.
401 30 00 17 173. Nah, kalau ada yang ingin mendukung acaranya, memberikan hadiah bertambah, silakan ke rekening tersebut. Oke, sekira cukup. Terima kasih sekali lagi yang telah berpartisipasi membantu kegiatan-kegiatan kami selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya terbayar amal jariah dengan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman kita tadi yang pertama naik, yang saya katakan dia blender, padahal maksud saya blender itu blendernya bagus, maksudnya kepalanya, tapi dipikirnya handsetnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan belum muncul lagi sebentar ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.